Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau, sahabat hidroponik. Pada video tips kali ini saya akan memberikan informasi secara detail tentang 4 hal penting yang harus kita perhatikan agar pertumbuhan tanaman bisa tumbuh secara maksimal. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, and share agar video yang saya berikan ini bisa memberikan manfaat juga buat yang lain. Dan jangan lupa biasakan tonton sampai selesai agar kita benar-benar memahami hal-hal apa saja yang bisa membuat pertumbuhan tanaman kita bisa tumbuh secara maksimal. Baik, saya akan menjelaskan tentang 4 hal penting yang harus kita perhatikan agar pertumbuhan tanaman bisa tumbuh secara maksimal. Dan saya akan menjelaskan secara detail mengapa hal itu harus kita perhatikan. Yang pertama matahari, yang kedua nutrisi, yang ketiga pH air, dan yang keempat oksigen. Mungkin ada juga hal-hal lain yang bisa membuat pertumbuhan itu bisa maksimal, tetapi saya di sini akan membahas 4 hal penting tersebut. Yang pertama, matahari. Matahari mengapa penting bagi tumbuhan? Karena dia berfungsi sebagai pembantu dalam proses fotosintesis, yang mana proses fotosintesis itu dia akan menciptakan makanan untuk dirinya sendiri yang akan dikonsumsi sebagai pertumbuhan dirinya. Usahakan maksimalkan sinar matahari paling tidak sekurang-kurangnya antara 6 sampai 8 jam. Lebih bagus lagi dari pagi sampai dengan sore, itu secara maksimal itu lebih baik agar dia bisa memproduksi makanan secara banyak yang akan dia konsumsi, dan nantinya ketika pada malam hari dia sudah tidak melakukan proses fotosintesis, dia mempunyai cadangan makanan yang akan dikonsumsi untuk dirinya di malam hari tersebut. Dan pada video sebelumnya saya juga sudah menceritakan secara detail mengapa matahari sangat penting, videonya ada di. Dan yang kedua adalah nutrisi. Nutrisi bagi tumbuhan adalah sebagai penunjang untuk pertumbuhan dirinya. Seperti diibaratkan manusia, nutrisi adalah sebagai suplemen atau vitamin untuk vitalitas tubuh itu sendiri untuk melakukan aktivitas. Sama halnya dengan tumbuhan, nutrisi itu penting untuk penunjang pertumbuhan dia. Mungkin nanti nampaknya akan terlihat dari bentuk tanamannya, kesegaran tanamannya, kesuburan tanamannya. Nutrisi seperti itu. Untuk kadar nutrisi sendiri, pada teorinya kita harus memberikan secara bertahap dari minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga, dan minggu keempat, itu secara bertahap. Seperti diibaratkan anak kecil yang memerlukan makanan itu porsinya sekian, lalu tumbuh dewasa dia sekian, tumbuh lebih dewasa dia sekian, dan semakin dewasa dia akan membutuhkan porsi nutrisi atau asupan suplemen yang berbeda. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa menerapkan nutrisi langsung untuk kadar yang skala besar. Seperti halnya yang saya lakukan sekarang, saya tidak melakukan nutrisi secara bertahap, melainkan saya langsung memberikan nutrisi kisaran antara 1200 sampai dengan 1300. Kenapa saya melakukan itu? Saya terinspirasi pada salah satu video yang saya lihat di YouTube, yang mana dia sudah masuk skala industri. Dia tidak menerapkan itu karena faktor instalasi yang tidak memungkinkan dia untuk itu, harus menaruh pada masa peremajaan, pembesaran, tetapi dia langsung semuanya diberikan nutrisi yang sama pada masa HST pertama sampai dengan peremajaan dan pendewasaan, dia memberikan nutrisi yang sama. Dan setelah saya terapkan ternyata tidak memberikan dampak yang negatif dan tumbuh secara baik. Jadi kita bisa melakukan pemberian nutrisi secara bertahap
ataupun secara langsung pada masa kadar pertumbuhan dewasa. Dan jangan lupa lakukan banyak eksperimen agar kita bisa mengetahui bagaimana perkembangan pada tanaman yang kita tanam jika kita memberikan nutrisi secara bertahap ataupun tidak bertahap. Bagi saya dalam hidroponik itu bereksperimen sangat penting, terutama kita bagi para pemula. Dengan begitu kita bisa mengetahui apa-apa saja yang bisa diperhatikan dan kita pelajari dari hasil eksperimen itu. Dengan begitu kita bisa mendapatkan ilmu dari pengalaman dan pelajaran dan lakukan. Lalu yang ketiga, pH air. pH air untuk idealnya itu antara kisaran 5,5 sampai 6,5. Itu untuk ideal dari pH air. Tetapi untuk pakcoy sendiri ketentuannya pH airnya adalah 7. Mengapa pH air di sini sangat penting? Karena pH air itu berpengaruh kepada resapan nutrisi yang akan diserap oleh tanaman. Jika pH airnya tidak sesuai, maka nutrisi yang akan diserap oleh tanaman itu tidak akan maksimal. Saya sendiri menerapkan pH air itu antara 6,3 sampai 6,5. Dengan tujuan ketika pH air itu naik, dia tidak jauh melampaui dari pH 7. Karena pH air itu bisa berubah karena banyak faktor, diantaranya faktor cuaca dan mungkin juga karena faktor seiring pertumbuhan tanaman itu sendiri. Jadi pH air itu tidak bisa tetap stabil, tetapi dia akan bisa berubah, dan perubahan itu cenderung naik. Itu sebabnya saya tidak menerapkan pH air 7, tetapi saya lebih menerapkan kepada antara 6,3 sampai dengan 6,5. Lalu yang keempat, oksigen. Mengapa oksigen sangat penting? Karena pada malam hari tanaman itu sangat membutuhkan banyak oksigen. Ketika siang hari dia memproduksi makanan dengan proses fotosintesisnya, tetapi ketika pada malam hari dia sudah stop untuk memproduksi makanan dan dia bernapas, yang dalam istilahnya lebih dikenal dengan respirasi. Itu sebabnya kita baiknya memaksimalkan oksigen agar pertumbuhan tanaman itu juga baik. Lalu bagaimana jika oksigen pada air nutrisi tidak cukup? Kita bisa memberikannya dengan cara menambah aerator pada tandon, ataupun juga kita bisa buat keran pada pipa pembuangan pada tandon yang tujuannya untuk menghasilkan oksigen. Jadi kira-kira itu 4 hal penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, matahari, agar proses fotosintesisnya dia maksimal untuk menciptakan makanan yang akan dia konsumsi. Yang kedua adalah nutrisi, agar vitalitas dia maksimal dengan nutrisi yang baik. Yang ketiga itu pH air, agar serapan nutrisinya baik bagi tanaman. Dan yang keempat, oksigen, agar proses respirasinya dia maksimal ketika dia pada malam hari. Jadi itu, semoga tips ini bermanfaat. Tunggu video-video saya selanjutnya tentang tips-tips seputar hidroponik. Jangan lupa subscribe, like, and share agar tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.